Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dwi Aldiansyah dengan NIM 12120070088. Di sini saya akan kembali memaparkan terkait Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memiliki arti yaitu berdasarkan penalaran umum dapat diartikan sebagai kitab suci utama atau sebagai pedoman hidup umat Islam. Dan menurut istilah, Al-Quran yang adalah sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga terdapat pengertiannya secara bahasa, yaitu dibaca berulang-ulang. Nah, para ulama juga memiliki pendapat. Yang pertama yaitu menurut Imam Abu Hanifah, pendapat bahwa Al-Quran itu mencakup maknanya saja. Sedangkan menurut Imam Maliki, Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaznya dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Imam Syafi'i adalah Al-Quran merupakan sumber Islam yang paling pokok dan beranggapan bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Al-Quran juga memiliki 5 kandungan. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai akidah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas, di mana dalam Quran surat Al-Ikhlas itu menjelaskan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak ada yang menyamainya, dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Lalu yang kedua yaitu ibadah. Seperti yang kita tahu, ibadah itu terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang memiliki sebuah keterkaitan antara Tuhan dan juga manusia. Sedangkan ghairu mahdoh adalah ibadah yang dikaitkan dengan Allah, antara manusia dengan manusia. Ibadah yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama yaitu tentang puasa yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga ada janji dan ancaman. Janji dan ancaman ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lalu yang keempat itu ada hukum. Yang kelima itu ada sejarah. Nah, kenapa di Al-Quran ini harus terdapat sejarah? Karena secara tidak langsung ketika kita membaca Al-Quran, kita mempelajari kembali sejarah-sejarah pada zaman Nabi yang bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Lalu selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu yang pertama diturunkan adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan proses penurunan Al-Quran itu disebut dengan nuzulul Quran. Yang kita ketahui Al-Quran itu seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu sebagai sumber hukum. Kenapa Al-Quran itu digunakan sebagai sumber hukum? Karena Al-Quran mengatur semua hal
yang berkaitan dengan kehidupan umat muslim. Seperti kita beribadah diatur dalam Al-Quran. Kita melakukan semua perbuatan diatur dalam Al-Quran. Ganjaran dan perbuatan dosa yang kita buat juga telah ada di Al-Quran, serta di Al-Quran juga mengandung berita masa depan, di mana contohnya seperti kiamat sudah diberitahukan di dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi kejadian dan juga masih banyak lagi kandungan dalam Al-Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.